Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semua, gimana keadaan kamu di rumah pagi ini? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Mari pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang keempat PJJ semester genap MTS Nahdlatul Muslimin. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita buka dulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan selama dalam pembelajaran PJJ ini anak-anak senantiasa diberi hidayah oleh Allah, diberi perlindungan oleh Allah, sehingga anak-anak dalam menempuh belajar ini senantiasa mendapat kesehatan lahir batin dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Alaniyah. Al-Fatihah. Nah, anak-anakku semua, kita lanjutkan pada pertemuan yang keempat, yaitu tema kita kali ini masih dengan tema yang kemarin, ya, yaitu optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun KD yang kita pakai kali ini adalah KD 3.5.2. Nah, yaitu menganalisis isi kandungan Quran surat Az-Zumar ayat 53. Anak-anak bisa membuka LKS-nya, yaitu halaman 31. Nah, surat Az-Zumar ayat 53 ini yang berbunyi. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, Allah berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah sendiri telah menjamin kepada kita semua, terutama bagi hamba-hambanya yang sedang melakukan perbuatan dosa. Allah menjamin selama hamba tersebut yang melakukan perbuatan dosa mau mohon ampun, tidak berputus asa atas rahmat Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak apapun dosa yang dilakukan, asal hamba tersebut mau mohon ampun, beristighfar, bertobat kepada Allah, Allah menjamin dosa-dosanya akan diampuni. Karena Allah ini Maha Pengampun. Innahu wal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka siapapun yang berbuat dosa, asal mau bertobat, mau beristighfar, pasti akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sekarang kita urai kosakata atau mufradnya. Ini lafal dan ini terjemahnya. Anak-anak perhatikan. Lafal kul artinya katakanlah. Ya ibadi artinya wahai hamba-hambaku. Alladzina artinya orang-orang, orang banyak. Asrafu artinya melampaui batas, israf ya, atau melampaui batas. Ala artinya terhadap. Kemudian anfusihim artinya diri mereka sendiri. Lantak naku
artinya jangan kamu berputus asa. Min artinya dari. Rahmatillah artinya rahmat Allah. Inna artinya sesungguhnya. Adapun kosakata berikutnya yaitu yaghfiru artinya mengampuni. Al-dzunuba dosa-dosa. Jami'an semuanya. Huwa artinya dialah. Al-ghafuru artinya yang maha pengampun. Ar-rahimu yang maha penyayang. Nah, inilah kosakata atau mufradat dalam surat Az-Zumar ayat 53. Sekarang penjelasan dari ayat tersebut. Ayat ini merupakan seruan kepada para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lain-lainnya agar bertaubat dan kembali kepadanya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah membuka seluas-luasnya ampunannya bagi orang-orang yang durhaka, ya, orang-orang yang kalangan orang-orang kafir yang berbuat kezaliman, tapi dia mau bertobat, dia mau kembali kepada Allah, nah, maka Allah akan mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Jadi orang-orang tersebut pasti akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah selama dia mau bertobat atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, berikutnya disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 70, yaitu yang berbunyi illa man taba wa amana wa amala sholihan wa amalan sholihan fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan atau amal soleh. Kalau orang-orang yang melakukan dosa tersebut, dia mau bertobat, kemudian mau beriman kepada Allah, kemudian mau melakukan amal-amal soleh, maka Allah akan mengganti keburukan yang telah dilakukan, kejahatan yang telah dilakukan, diganti dengan kebajikan atau kebaikan. Nah, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kebaikan ini selanjutnya di dalam surat Al-Furqan ayat 70. Tadi ya. Dalam surat At-Taubah ayat 104, Allah juga berfirman yang berbunyi alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Artinya, tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah lah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Jadi di samping kita bertobat, kita juga melaksanakan perbuatan baik, yaitu dengan mengeluarkan sedekah. Sebagian harta kita berikan kepada yang membutuhkan, kepada fakir miskin, anak-anak yatim atau siapapun, ya, sebagai sedekah dari kita. Ya, ini Allah akan menerima tobat kita.
Kenapa? Karena Allah adalah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Juga disebutkan lagi ya di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Artinya, dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini janji Allah lagi. Siapapun yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk, dia mendolimi dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri, tapi kemudian orang tersebut summa yastaghfirullah, mau minta ampun kepada Allah, maka yajidillahu ghafurur rahim, dia akan menemukan Allah sebagai Maha penerima taubat, Maha pengampun dan Maha penyayang. Ini jadi janji Allah terhadap orang-orang yang mau bertobat dan menyesali perbuatannya, kemudian melakukan perbuatan yang baik, ini pasti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalam surat An-Nisa ayat 145 sampai 146. Ini juga dijelaskan masalah taubat. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kata Allah, orang-orang yang munafik, ya, orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang suka berbohong, orang yang suka berkhianat, itu munafik. Ya, tempatnya di mana? Di neraka tingkatan yang paling bawah. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Tidak ada orang yang mampu dan mau menolong seseorang yang sudah ditempatkan oleh Allah di dalam api neraka yang paling bawah, yaitu tempatnya orang-orang munafik. Selanjutnya dalam neraka ini gambarnya orang-orang yang tidak bisa ditolong, orang-orang munafik di dalam api neraka yang paling bawah. Nah, selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 46 dikatakan illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajrun 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini orang-orang munafik tersebut, ya, apabila dia itu masih mau bertobat bersama orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mau berpegang teguh kepada agama Allah, ya, orang-orang mukmin, maka orang tersebut akan bersama-sama dengan orang-orang mukmin mendapat pahala dari Allah. Artinya orang munafik selama belum meninggal, dia masih mau bertobat, memperbaiki diri, ya, masih mau ikhlas, berbuat ikhlas, masih mau berpegang teguh kepada agama Allah dengan sungguh-sungguh bersama orang-orang mukmin, maka dia akan mendapat pertolongan oleh Allah bersama orang-orang mukmin berupa mendapat pahala yang sangat besar.
Ini jika orang munafik mau bertobat, ya, mau berbuat baik, mau ikhlas dalam mempertahankan agamanya. Nah, selanjutnya anakku, kita masuk pada uji kompetensi. Uji kompetensi ini yang pertama yang harus anak-anak jawab, ya, tugas dikerjakan, dikirim di Google Form. Ini yang pertama. Satu, arti lafal alladzina asrafu adalah A. Orang-orang yang beriman, B. Orang-orang yang melampaui batas, C. Orang-orang yang mendustakan, D. Orang-orang kafir. Nah, pilih salah satu arti dari alladzina asrafu. Tadi dalam kosakata di depan tadi sudah ada. Cari mana yang tepat jawabannya. Yang kedua, la taqnatu mir rahmatillah. Arti lafal yang bergaris bawah rahmatillah adalah A. Kemurkaan Allah, B. Kesukaan Allah, C. Rahmat Allah, D. Perintah Allah. Arti dari rahmatillah yang bergaris bawah ini apa menurut kamu? Ya, A, B, C, D. Pilih salah satu. Kemudian yang ketiga, orang munafik yang tidak mau bertaubat akan ditempatkan di A. Neraka yang paling bawah, B. Neraka yang paling atas, C. Surga Firdaus, D. Surga Ma'wa. Nah, ini dari orang-orang munafik, ya, di neraka di mana? Yaitu di neraka yang paling bawah atau neraka yang paling atas atau surga Firdaus dan surga Ma'wa. Kemudian berikutnya yang keempat, sebesar apapun kesalahan manusia, jika mau bertobat pasti Allah akan mengampuni, karena Allah A. Maha penyayang, B. Maha pengasih, C. Maha pemurah, D. Maha pengampun. Nah, pilih salah satu jawaban yang tepat. Yang terakhir, nomor 5, arti lafal ya ibadi adalah A. Wahai Tuhanku, B. Wahai umatku, C. Wahai hambaku, D. Wahai anakku. Arti ya ibadi. Nah, ini anak-anak jawab, ya, di Google Form. Pilih jawabannya, nanti terus dikirim sebagai tugas harian anak-anak. Nah, kiranya sampai di sini ya anak-anak pertemuan kita pagi ini dalam pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan selama pembelajaran ini anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, menjadi anak yang soleh dan solehah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.